Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan melanjutkan dua video sebelumnya untuk review part steering system set dari Tamiya dan juga test run awalnya. Ini merupakan kelanjutan dari kedua video tersebut ya. Jadi seperti ini partnya. Kalau kalian bingung dan baru pertama kali melihat video ini, pastikan kalian saksikan dua video sebelumnya untuk melihat dan menganalisa serta mereview bagaimana part steering system set dari Tamiya ini bekerja dan efektif atau tidak. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dan menyempurnakan settingan dari steering system ini agar lebih efisien dan bekerja di lintasan. Dan nanti akan saya tunjukkan untuk aplikasi pada dua kelas sekaligus ya, yaitu Street Mini 4WD dan juga untuk kelas Mini 4WD yang dijalankan di track ya. Nah, seperti ini untuk settingan awal yang akan saya gunakan pada steering system set ini, yaitu untuk menggunakan modifikasi sederhana seperti ini pada bagian steering rodnya, yaitu menambahkan shaft topper dan juga tiang AO, lalu di ujungnya saya pasangkan ball cap seperti ini. Nah, jadi idenya adalah agar nanti pada saat steering rodnya ini menyentuh dinding track ataupun bilah kayu dari Street Mini 4WD, maka steering sistemnya akan bekerja dan ban depan akan berbelok baik ke kiri dan ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Jadi ini saya menggunakan steering rod yang satunya yang sudah saya berikan FRP yang saya potong menyesuaikan dari bentuk permukaan dari steering rodnya. Dan ini nanti akan bekerja seperti ini. Jadi saya ilustrasikan menggunakan papan setting Tamiya ini. Ini nanti akan bekerja saat mobil menyentuh tikungan jika kita jalankan di track ya, atau jika disentuhkan oleh bilah stick dari Street Mini 4WD. Nah, idenya adalah steering rod ini akan kita dorong atau terdorong dengan sendirinya saat menyentuh tikungan. Kalau dijalankan di track, maka ban depannya akan berbelok. Nah, saat berbelok, otomatis roller bagian depan akan mengambil alih dan akan membantu guiding di dinding track dan juga di bilah stick Street Mini 4WD. Ini settingan pertama untuk kelas Street Mini 4WD ya. Jadi nanti akan kita gunakan dan kita praktekkan di dua kelas tersebut. Oke, kita lanjut untuk settingan di track Mini 4WD, yaitu untuk kelas STO ya. Cuman memang perlu digarisbawahi, video ini saya buat hanya untuk tujuan analisa secara mendalam mengenai part steering system. Jadi nanti jangan ditanyakan apakah settingan ini akan digunakan di race STO saat ini atau tidak. Jawabannya adalah tidak, dikarenakan satu, ini menggunakan VS chassis, otomatis kurang relevan untuk kita gunakan untuk race STO saat ini ya, di tahun 2020 ini. Nah, jadi untuk VS chassis ini saya gunakan sliding damper part berikut ini untuk bagian depan dan belakang. Jadi ini akan saya pasangkan untuk bagian belakangnya terlebih dahulu ya. Ini menggunakan sliding damper dengan Duralumin part berwarna merah ini. Ini sudah bawaannya ya. Dan ini kalau kalian belum pernah melihat reviewnya dan juga cara menggunakan dan tes runnya, kalian bisa cek di channel saya juga, sudah lengkap videonya, ada semua di sana. Dan ini akan saya pasangkan pada VS chassis ini dengan menggunakan rear brake set untuk chassis MA, yaitu part rem belakang berikut ini ya, dengan busa rem berwarna hitam. Nah, jadi ini nanti akan saya gunakan untuk di track 3 jalur. Dengan prinsip yang sama dengan yang tadi kita gunakan pada steering system yang pertama, ini menggunakan potongan FRP berikut ini guys. Jadi ini merupakan potongan dari multi rear stay FRP, dan ini sudah saya bentuk sedemikian rupa agar dapat kita fungsikan pada sliding damper bagian depan. Nah, jadi idenya adalah bagian steering rodnya ini akan membelokkan steering system pada bagian depan, dibantu oleh part sliding damper yang terpasang di bagian bumper depannya guys. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini sudah saya potong satu bagian ya, dan sudah saya pasangkan menggunakan baut ukuran sedang dengan saya pasangkan lock nut pada bagian atasnya. Nah, prinsipnya sih untuk bagian yang terpasang di sliding damper depan ini agar tidak dibaut dengan fix ya atau mati, tapi harus sedikit loose, dikarenakan dia harus bisa bergerak secara pivot untuk membantu steering rodnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah selesai seperti ini guys, jadi solusi sederhana untuk problem yang kita temui di video sebelumnya. Dan ini terinspirasi dari build suspension system untuk FMA chassis yang dibuild oleh kawan saya Drew dari Inggris. Nah, kalau kalian belum lihat build yang itu dan juga tes runnya, itu menggunakan mekanisme yang sama untuk sliding damper bagian depannya. Hanya saja lebih rumit dan lebih kompleks buildnya. Dan kita akan coba langsung lakukan praktek untuk
mekanisme steering system yang sudah kita upgrade berikut ini. Nah, sekarang saya sudah ada di Royal Plaza Surabaya dan saya akan turunkan kedua mobil berikut ini. Yang pertama TZ dengan steering system untuk model pertama dengan ban small diameter ya. Dan yang kedua untuk VS chassis menggunakan steering system dengan model yang kedua dengan menggunakan sliding damper. Kita akan coba turunkan untuk TZ-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kedua mobil saya turunkan dalam kondisi baterai full ya guys ya, dan juga menggunakan motor Mabuchi FA130 saja. Jadi tidak menggunakan motor tune dikarenakan tujuan saya hari ini adalah mendapatkan 3 lap secara full dan lebih fokus kepada fungsi dari steering sistemnya. Jadi saya nggak mau nanti ribet sendiri ya ngambil mobil kelontang dikarenakan mesinnya terlalu kencang dan nanti pada akhirnya akan pusing sendiri nyeting dan fokusnya akan hilang dari esensi video ini, yaitu mengetes steering system dari Tamiya. Nah, untuk yang TZ cukup stabil ya, dia berjalan 3 lap dan tidak ada part yang terlepas dari steering system setnya Tamiya. Nah, sekarang kita akan langsung saja turunkan untuk VS chassis menggunakan steering system upgrade model kedua, yaitu menggunakan sliding damper depan dan belakang, juga menggunakan steering arm FRP pada bagian depannya. Kita akan lihat jalannya mobil di lintasan ya. Nah, kalian lihat ya, ini aja menggunakan Mabuchi saja masih bisa kelontang. Jadi yang penting tadi sudah cukup berjalan 3 lap utuh, nggak masalah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Street Mini 4WD-nya dan juga Super Slow Motion-nya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada donatur dari channel saya atau patron saya berikut ini. Terima kasih telah menyisihkan sedikit setiap bulannya untuk mensupport channel saya. Nah, kalau kalian ingin menjadi supporter dari channel saya, kalian bisa lakukan DM atau kirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor saya. Nomornya ada di Facebook page-nya Team Flash ya. Oke, kita akan langsung masuk ke Street Mini 4WD guys. Nah, ini saya sedang mencoba settingan yang sama untuk VS chassis, akan tetapi menggunakan steering system upgrade model pertama, yaitu menggunakan tiang AO dan juga ball cap yang berfungsi untuk mendorong steering rodnya ke kiri dan ke kanan ya. Saya coba 2 kali run, dan untuk run ketiga dilakukan oleh kawan saya, salah satu Street Mini 4WD runner, Mas Rudiro, dan beliau ini anggota TNI AL aktif ya guys ya. Jadi kita bisa lihat larinya kencang banget, staminanya juga beda nih sama saya selaku orang sipil ya. Jadi keren banget nih. Dan di sini saya minta pendapatnya dari Mas Rudi, dan rupanya mobil memang terkesan lebih liar untuk beloknya ya. Jadi terlalu lincah belok ya. Asik. Los ya. Nah, kita akan coba sekarang lihat untuk action cam shotnya dari guide stick saya ya, dan kita akan lihat lebih dekat untuk performa steering system pada VS chassis ini menggunakan model upgrade yang pertama. Untuk settingannya ini saya menggunakan Mabuchi FA130 dan gear 5:1 dengan ban depan dan belakang sudah saya ganti busa. Jadi untuk meminimalis kelontang, dan settingannya masih settingan sederhana aja ya, SSB, jadi standar street box. Jadi semua grade up parts-nya tadi tidak saya pasangkan, seperti sliding dampernya dan lain sebagainya, dengan tujuan agar lebih merasakan secara terfokus kerja dari steering sistemnya tanpa dibebani oleh part-part lainnya yang dirasa kurang perlu ya. Oke, kita akan lihat untuk perbandingan slow motionnya untuk run pertama dengan tidak menggunakan upgrade pada steering sistemnya. Nah, jadi kalian lihat di layar, ini kawan saya Mas Rahman yang mendemokan runnya. Ini menggunakan steering system apa adanya tanpa modifikasi sama sekali pada bagian steering rodnya. Jadi kelihatan ya di slow motion ya, ban tidak berbelok sama sekali. Sekalipun sama Mas Rahman sudah dipepet untuk bilah kayunya, jadi kurang lebih itu juga menyentuh bagian velg depannya, tapi steeringnya tidak bekerja guys. Kita bisa lihat di sini ya, di super slow motionnya. Akan saya zoom juga agar kalian lebih jelas melihat apakah steering sistemnya bekerja atau tidak.
Ini akan kita coba 2 kali untuk run menggunakan steering system bawaan apa adanya tanpa upgrade ya. Dan nanti di run berikutnya kita akan lihat dengan menggunakan upgrade model pertama. Nah ini dia untuk run dengan menggunakan upgrade model pertama. Kita bisa lihat untuk steering rodnya itu terdorong bilah stik kayunya. Dan butuh kejelian mata kalian untuk melihat apakah steeringnya berbelok atau tidak. Akan saya zoom juga untuk membantu. Nah nanti setelah slow motion street ini kalian akan lihat slow motion untuk performa steering system model kedua di track 3 jalur tadi ya. Jadi pastikan kalian lihat setelah ini. Dan kita akan coba bandingkan bagaimana performa menggunakan upgrade model pertama dan upgrade model kedua. Oke, untuk yang pertama kita akan coba jalankan upgrade model pertama dulu di track 3 jalur menggunakan sasis TZ tadi ya. Dan kita bisa lihat di slow motionnya ini apakah steering rodnya mendorong roda depan ke kiri dan ke kanan saat berbelok atau tidak, dan apakah berfungsi atau tidak untuk steering sistemnya. My best friend, she's 23. She left her body in Harvard above me. Oke, kita akan masuk ke VS chassisnya guys dengan settingan STO dan juga menggunakan sliding damper depan dan belakang, dan akan kita lihat apakah steeringnya bekerja atau tidak. Dan kelihatan di layar belok dia ya, walaupun hanya sebentar atau sesaat, tapi dia berfungsi guys. Jadi betul untuk solusi dari permasalahan steering system ini bisa menggunakan metode menggunakan bantuan sliding damper untuk bagian depan dan memasangkan steering arm pada bagian depannya sebagai extension dari sliding dampernya untuk membantu menggerakkan steering rodnya. Nah, jadi ini keren banget nih. Kita sudah bisa memecahkan masalah untuk part steering system dari Tamiya yang tidak berfungsi atau tidak berguna di video sebelumnya. Nah, jadi ini solusi ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan part berikut ini masih bisa, dengan catatan harus ditambahkan steering arm extension dengan menggunakan FRP atau apapun itu, terserah kalian selama eksekusinya seperti yang sudah saya tunjukkan di video ini. Nah, jadi itu tadi guys, kesimpulan secara umum dan secara konklusif ya. Jadi kita sudah settle nih, sudah selesai dan fix bahwa steering system ini bisa difungsikan dengan baik jika kita lakukan hal berikut ini. Nah, jadi itu tadi dari saya untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya dari awal dan akhir, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tentu saja kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.